Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dijawab dulu salamnya Ustadzah. Bagaimana jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak Soli. Bagaimana nak kabarnya anak Soli kelas 1D? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Hari ini, hari Senin, kalian belajar fikih dan bahasa Indonesia. Tadi Ustadzku sudah mengirimkan nak untuk tugas fikih. Untuk tugas bahasa Indonesia, mari kita dengarkan Ustadzah, simak videonya Ustadzah ini. Tapi sebelumnya sudah disiapkan belum buku bahasa Indonesianya dan peralatan tulisnya? Kalau sudah disiapkan, kita lanjut berdoa dulu sebelum belajar. Sama Ustadzah Adi dipimpin dulu ya. Oke. Masih ingat sikapnya berdoa? Duduknya yang rapi, tangannya tengadah, kepalanya ditundukkan. Oke. Kalau sudah siap, Ustadzah mulai. Before we study, let's pray together. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, silahkan kalian buka buku bahasa Indonesianya halaman 2. Boleh kalian simak videonya Ustadzah ini, di layarnya Ustadzah ini. Kalian belajar tentang mengenal tokoh dan latar cerita dan mengenal kalimat ajakan. Oke. Sekarang halaman 2 kalian dilihat. Halaman 2 ini nak, ada perintah mendengarkan cerita. Ayo mengamati, setiap orang punya pengalaman. Kamu pun tentu punya pengalaman. Pengalaman adalah segala peristiwa yang pernah dialami. Diingat, pengalaman adalah segala peristiwa yang dialami. Pengalaman ada bermacam-macam, ada pengalaman menyenangkan, ada pengalaman menyedihkan, ada pengalaman menyeramkan. Jadi pengalaman itu nak, segala peristiwa yang dialami oleh semua orang, baik itu pengalaman menyenangkan atau pengalaman menyedihkan atau menyeramkan. Jadi pengalaman itu ada 3. Oke, itu yang kalian ingat, harus tahu dan kalian harus ingat. Sekarang kalian coba amati gambar yang ada di buku itu. Ada judulnya Jalan-Jalan ke Pantai. Sekarang dengarkan Ustadzah dulu. Ustadzah mau bacakan cerita itu. Oke, Jalan-Jalan ke Pantai. Namaku Adimas. Hari Minggu pagi aku pergi ke pantai. Aku pergi ke pantai bersama keluarga. Kami menyiapkan semua benda yang harus dibawa. Ayah membawa kamera, ibu membawa bekal, aku membawa bola pantai, Kak Adelia membawa pelampung. Cuaca hari ini sangat cerah, banyak pengunjung di pantai. Semua bersukaria menikmati liburan. Ada yang membuat istana pasir, ada yang menyelam, ada pula yang berenang menggunakan pelampung. Aku dan kakak Adelia bermain bola pantai. Ayah dan ibu menunggu di bawah payung pantai. Kami sekeluarga sangat senang. Oke, untuk cerita ini nak, yang halaman 2 ini judulnya Jalan-Jalan ke Pantai. Lampiran cerita di halaman 2 ini ada di halaman 24.
Nanti kalian boleh baca bersama ayah atau bunda di halaman 24 ya. Oke, kalau sudah selesai dibaca, sudah selesai diamati gambarnya, di halaman 3 itu ada pertanyaan dari cerita yang kalian baca barusan, yang kalian amati barusan. Dari nomor 1 sampai nomor 7 di halaman 3 itu pertanyaannya. Yang pertama Ustazah bacakan. Nomor 1, apa judul cerita yang dibacakan gurumu? Judul yang Ustazah baca barusan apa? Kalian tulis di garis ini. Terus yang kedua Ustazah lanjut, siapa yang berlibur ke pantai? Kalian tulis. Jadi kalau kalian misalnya barusan tidak terlalu jelas untuk mendengarkan yang Ustazah bacakan dari cerita di halaman 2 ini, boleh kalian lihat lampirannya di halaman 24 ya nak ya. Oke, kalau sudah dijawab semuanya sampai halaman 7, sekarang ada tugas lagi di halaman 4. Oke. Halaman 4 ini tugasnya, dalam setiap cerita ada tokoh. Tokoh adalah pemeran cerita. Jadi tokoh itu diingat adalah pemeran cerita. Tokoh cerita dapat berupa orang, dapat juga berupa binatang. Jadi kalau kalian ketemu dengan binatang di dalam cerita itu namanya tokoh. Atau berupa namanya orang, itu juga namanya tokoh. Jadi diingat nak ya. Tokoh adalah pemeran cerita. Jadi tokoh itu adalah pemeran cerita. Terus tokoh itu bisa berupa namanya orang atau berupa binatang, nama binatang kayak gitu. Oke, sekarang lanjut tugasnya. Coba tuliskan siapa saja tokoh dalam cerita berjudul Jalan-Jalan pantai. Jadi kalian kalau misalnya tidak ingat, tidak menyimak, tidak mendengar secara detail, kalian boleh melihat di lampiran halaman 24. Jadi ditulis siapa saja sih tokohnya itu yang jalan-jalan ke pantai. Kalian jawab 4. Oke, sudah. Oke, di layarnya Ustazah juga ada itu ya. Sekarang di bawahnya halaman 4 ini ada tugasnya itu latar. Sekarang latar nak ya, penjelasan dari latar. Latar itu tempat cerita. Jadi kalau latar tempat cerita, kalau tokoh pemeran cerita. Latar juga berarti waktu cerita terjadi. Jadi latar ini berupa waktu, berupa hari, kayak gitu ya. Sekarang di bawahnya ada tugas, coba tuliskan latar cerita jalan-jalan ke pantai. Latar waktu cerita tersebut adalah waktunya kapan, kayak gitu ya. Terus latar tempat cerita tersebut adalah tempatnya di mana latarnya. Oke. Semoga kalian paham, mengerti apa yang sudah dijelaskan Ustazah. Kalian kerjakan di halaman 4 ini nak ya, sama halaman 3 barusan. Ustazah lanjut penjelasannya. Yang di halaman 5 ini nak, kalian mengenal kalimat ajakan, tapi dengan ada lagu Naik Delman, judulnya ciptaan Pak Kasur. Lagu ini diingat judulnya Naik Delman. Siapa yang menciptakan? Pak Kasur. Oke, kalian boleh nanti bisa download sendiri atau boleh mendengarkan Ustazah. Tapi mohon maaf nak ya, suaranya Ustazah tidak bagus seperti penciptanya. Oke, misalnya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Oke, itu lagunya nak ya. Sekarang halaman 6 ini
kalian melengkapi. Jadi kalian misalnya kalian tidak hafal dengan lagu itu, kalian boleh lihat di halaman 5. Kata apa yang tidak ada di halaman 6 ini kalian lengkapi, ditulis di garis ini ya. Oke, misalnya Ustazah bacakan dulu perintahnya. Dalam lagu Naik Delman, anak itu mengalami pengalaman. Coba kamu lengkapi pengalaman cerita di bawah ini berdasarkan lagu Naik Delman. Pada hari titik-titik ada garis yang di bawah ya. Ini kalian lengkapi nak yang enggak ada. Terus lanjut sampai selesai. Oke. Sekarang kalian halaman 6 ini ada kalimat ajakan. Nih. Contohnya di kalimat ajakan ada kata ayo, terus dikasih tanda koma. Kita jalan-jalan naik delman. Raffi kalau ada namanya dikasih tanda seru di belakangnya. Jangan lupa sebelumnya kata ajakan, kalimat ajakan ini ada bacaan ayo atau mari atau yuk. Tapi kalau ayo di belakangnya sama mari ini di belakangnya kata ayo dan mari itu harus dikasih tanda koma. Terus kalimat ajakannya tulis. Setelah itu kalau ada nama orang yang kalian ajak, itu setelah kalimat ajakannya dikasih tanda koma, tulis nama orangnya itu, setelahnya nama orang itu jangan lupa dikasih tanda seru seperti itu. Atau boleh kalian tulis kalimat ajakannya untuk siapa, kemana, terus dikasih tanda koma. Di belakangnya ada kata yuk, tapi harus ada tanda serunya. Paham? Jangan lupa kalimat ajakan itu ayo, koma, diberi tanda koma. Kalau ada kalimatnya tulis, terus dikasih koma lagi, terus ada nama orang, jangan lupa dikasih tanda seru. Sama mari juga sama, perintahnya kayak gitu. Misalnya yuk, kalimatnya tulis dulu, dikasih tanda koma. Yuk, itu jangan lupa juga dikasih tanda seru. Paham? Tugasnya di halaman 7, nomor 1 sampai nomor 5. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 ini halaman berapaan ini? Yang kalimat ajakan. Halaman 7 sampai halaman 9 itu diisi kalimat ajakan. Kalau kalian tidak paham, boleh kalian lihat di halaman 6 ini contoh kalimat ajakannya dan penulisannya seperti apa. Paham? Oke. Kalau sudah paham semuanya, kalian boleh kerjakan semua tugas-tugasnya. Tugasnya itu ada halaman 3 sampai halaman 4 dan halaman 6 sampai halaman 9. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Ade kalian mengerti, paham. Jangan lupa sholatnya di rumah, pesannya Ustazah harus tepat waktu, terus belajar sama ngajinya, pesannya Ustazah diistiqomahkan. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga kalian harus patuh kepada kedua orang tua di rumah. Selamat belajar anaknya Ustazah, anak solih kelas 1D. Ustazah cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.